Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tresno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas. Podcastnya Palpres Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Jadi pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan film. Jadi sejumlah tokoh Palembang merilis film yang berjudul Palembang Punya Cerita. Nah, menariknya di film ini melibatkan tokoh-tokoh Palembang. Di antaranya Wali Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang, Sekda Kota Palembang, Kepala Dinas Kebudayaan Palembang. Dengan kata lain, film ini menceritakan kebudayaan yang mungkin dikemas dalam bentuk lebih kekinian. Dan pada episode kali ini kita langsung kehadiran seorang sutradara handal yang juga merilis film ini yang berjudul Palembang Punya Cerita. Assalamualaikum Pak Cakrabuana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tresno. Ya, jadi Pak Cakrabuana ini yang mensutradarai film Palembang Punya Cerita. Di samping Pak Cakrabuana ada juga tokoh Palembang, seorang lawyer, dan wakil rektor 1 Universitas Kader Bangsa yang terlibat juga dalam film ini sebagai penghulu. Kita sambut Bapak Dr. Hendra Sudrajat. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, apa kabar? Bagaimana keadaan setelah dirilisnya film ini? Yang terpenting nggak pingin nikah lagi. Oh, Karena sudah jadi penghulu kan? Sudah jadi penghulu. Iya. Jadi kalau seorang penghulu itu wajib sudah menikah. Harus, syaratnya itu. Iya. Syarat utama malah. Oke. Harus sudah pernah menikah. Oke, sebelum ini ke Pak Hendra, sebelum kita bahas peran sebagai penghulu dalam film ini, mungkin pemirsa Cukup Pedas ingin mengetahui ini bagaimana sinopsis dari film Palembang Punya Cerita. Silakan Pak Cakrabuana. Terima kasih Mas Tresno. Ceritanya sih lebih ke kekinian. Dari kita coba mengangkat yang bisa terjadi dimanapun. Cuma kita mengambil setting latar cerita ada di kota Palembang, yaitu menceritakan percintaan antara seseorang yang bernama Bidin yang mempunyai kisah cinta yang cukup rumit, gitu kan. Satu sisi ketika dia dijodohkan sama orang tuanya, dia dijodohkan dengan seorang gadis cantik yang introvert. Introvert, dia tertutup dengan lingkungannya. Cuma dia ketika berbakti pada orang tuanya, dia ingin menunjukkan bahwa dia akan menyetujui apa yang dikatakan orang tuanya, gitu kan, memperlakukan itu sebagai bentuk bakti, gitu kan, bakti pada orang tua. Jadi di situ ternyata dalam perjalanannya mereka tidak menemukan kecocokan karena memang ia tidak didasari pertemuan yang suka sama suka, gitu kan. Dalam perjalanan itu si tokoh Bidin bertemu dengan tokoh yang bernama Marfuah. Akhirnya jatuh cintalah sama Marfuah itu kan. Nah, ternyata Sarifah ini sangat mengharapkan itu loh. Sangat mengharapkan perjodohan itu terrealisasi. Sampai dia memendam perasaannya. Karena dia introvert tadi dan dia mengatakan membohongin, Islam munafik lah dengan dirinya sendiri, gitu kan. Nah, di antara percintaan mereka ada sosok yang bernama Anang yang ternyata mengejar sosok yang bernama Marfuah tadi, yang ketika sama tokoh Bidin, antagonisnya, gitu kan. Nah, mereka diperankan semua oleh Cik Ayu Cik Bagus, Kota Palembang tahun 2024. Jadi kalau yang jadi Anang itu adalah Abu Farhan, juara 1 Cik Bagus. Yang jadi Marfuah itu namanya Ayu Sulistiani, juara 1 untuk Cik Ayu. Dan untuk pemeran si Bidin adalah itu sebagai juara berapa itu yang jadi Bidin itu? Juara 2. Juara 2. Itu juara 2 menjadi tokoh utama yang bernama Bidin. Terus ada namanya Sarifah, itu perannya Kalisa ya. Kalisa itu sebagai apa? Juara berapa itu, Pak? Juara 2 juga. Juara 2 juga. Benar. Nah, itu. Yang juara 1 yang cowoknya Cek Bagus
itu diperankan oleh yang antagonisnya diperankan oleh Abu Farhan. Terus, bagaimana keseruannya mungkin nanti pemirsa bisa nonton. Kemarin kita launching ya istilahnya gala premier ya, itu di depan halaman museum, ada gala dinner juga dihadiri oleh asisten 3 ya Pak ya? Ya, asisten 3 wali kota dan beberapa pejabat-pejabat yang ada waktu kemarin. Oke, terima kasih Pak Cakra. Nah, Palembang Punya Cerita ini kan diproduksi langsung oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, apa sih yang unsur budaya apa sih yang diangkat dalam film ini? Tapi karena di cerita dari Pak Cakra tadi kan ini persoalan cinta antara pemuda dan pemudi kan. Sementara nilai-nilai budayanya kita belum bisa rasakan ya. Mungkin bisa dijelasin ini. Nilai budaya di sini adalah ketika di mana dalam setting cerita ini itu banyak budaya yang kita masukkan, unsur budaya. Termasuk ketika di sini ada adegan pernikahan itu kita pakai pakaian adat dari ini, dan terus ada istilahnya tempat-tempat budaya juga yang mungkin banyak tidak diketahui orang, kita jadikan latar untuk beberapa adegan gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong soal nikah nih, penghulunya ini seorang akademisi dan seorang lawyer juga nih. Cuma dalam film ini harus bisa menikahkan orang nih, seperti itu Pak ya. Nah mungkin apa nih ya, bisa diceritain dulu nih Pak Hendra. Pada saat ditawarin oleh Pak Cakra Buana untuk terlibat dalam film ini, apa yang menjadi pikiran dari Pak Hendra sendiri? Sangat sederhana sih. Yang pertama bahwa kita ingin memberikan suatu kontribusi yang lebih luas selain dari dunia praktisi hukum, advokat, dan dunia akademisi. Karena film ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sang sutradara kita, bahwa itu akan mengirimkan pesan literasi, kemudian pesan edukasi kepada masyarakat, khususnya pesan-pesan kebudayaan. Lagi pula sebelum pada ending pernikahan itu yang melibatkan saya sebagai seorang penghulu, kan ada sempat konflik di situ. Salah satu nilai sejarahnya di situ dan budayanya adanya tepung tawar, ada cerita tepung tawar, sehingga ini menjadi bagian tepung tawar itu dalam konteks hukum ada nilai-nilai restoratif justice sesungguhnya. Sehingga kalau kita melihat dalam konteks hukumnya, restoratif justice itu kan berawal dari budaya, khususnya budaya yang ada di Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga itulah yang sesungguhnya membuat saya tergerak bahwa ini perlu disampaikan kepada masyarakat dengan film Palembang Punya Cerita ini, itu bisa mengedukasi masyarakat bahwa bumi Sriwijaya, tanah Palembang Darussalam ini memiliki nilai-nilai kearifan yang sangat luar biasa, khususnya dalam konteks perselisihan hukum yang ada melalui tepung tawar. Oke, menarik sekali nih pemirsa. Jadi ada nilai-nilai budaya yang disampaikan di dalam film itu. Salah satunya tepung tawar. Nah, seperti yang kita ketahui, tepung tawar ini merupakan tradisi adat Palembang yang digunakan untuk apa istilahnya tuh berbagai keperluan, tolak bala, pernikahan dan perdamaian. Nah, pada skin apa nih Pak Cakra terjadinya pertikaian di antar pemain yang hingga para penghulunya ini harus menerapkan tradisi tepung tawar ini? Jadi gini, di konflik antara tokoh-tokoh tadi terjadi biasa di anak muda itu adalah terjadi pengeroyokan terhadap tokoh Bidin yang dilakukan oleh Anang dan kawan-kawannya. Akhirnya ketika itu jadi konflik yang berkepanjangan, tokoh Marfu'ah ini istilahnya melabrak ke orang tuanya untuk minta pertanggungjawaban. Orang tua dari Anang sendiri adalah sosok yang memang dihormati, merasa malu dengan apa yang dilakukan anaknya. Akhirnya dia inisiasi dengan tokoh masyarakat untuk minta maaf ke keluarganya itu, ke keluarganya si Bidin, tokoh Bidin. Nah, disitulah tradisi tepung tawar kita gambarkan di situ. Itu jadi termasuk proses apa yang dibutuhkan, apa yang kita gambarkan di situ semua. Iya. Jadi Marfu'ah, keluarga dari Marfu'ah dan keluarga Bidin itu yang keluarga ini Anang yang ngeroyok karena Anang sama si Bidin itu kan rebutan
rebutan tokoh marfu'ah. Dan akhirnya menikah antara Marfu'ah dan Bidin. Oh, Bidin. Dan itulah yang dinikahkan oleh Beliau. Bapak penghulu kita ini. Bapak penghulu kita ini. Bapak penghulu di film, bukan Bapak penghulu di... Enggak BPJS ya, Pak? Nah, kemudian pada saat prosesi pernikahan nih Pak Penghulu, apakah ada nilai-nilai budaya, tradisi yang dimasukkan dalam proses pernikahan itu? Ya, tentunya ada nilai-nilai budaya itu. Yang pertama kan dari sisi pakaian yang digunakan. Pada saat saya sebagai penghulu pada film itu, ya tanja yang saya gunakan tanja ini juga. Artinya apa? Itu memberikan suatu nilai-nilai budaya, adat Palembang kepada generasi muda kita. Di satu sisi juga baik Biding dan Marfu'ah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sutradara itu juga menggunakan adat Palembang. Artinya apa? Literasi apa? Pesan apa yang akan kita kirimkan kepada masyarakat Palembang, khususnya kepada generasi muda kita, bahwa kita jangan sama sekali melupakan adat kita. Dengan pakaian budaya, pakaian adat yang ada di Palembang ini, itu yang harus selalu kita kenakan dalam konteks apapun, bukan hanya dalam konteks budaya tentunya, tetapi dalam hal perilaku kita, perbuatan kita, terus berinteraksi kita terhadap sesama manusia itu, kita harus transformasikan pakaian adat Palembang itu. Mungkin ya adat-adat perkawinan tuh diterapkan juga nih Pak Penghulu ya, seperti cacap-cacapan, suap-suapan seperti itu kan? Ya, termasuk itu karena supaya ada rasa hormat lah, rasa hormat kepada yang lebih tua, dan sebenarnya itu memberikan edukasi secara menyeluruh terhadap pergaulan anak muda masa kini seperti itu. Oke, baik, pemirsa, mungkin saya mencoba untuk meluaskan pola pikir dulu nih Pak Cakra dan Pak Hendra. Jadi cerita ini mungkin bukan sekedar hanya pernikahan, bukan hanya sekedar cewek cowok rebutan kemudian menikah, ada perdamaian. Nah, mungkin bisa digambarkan nih Pak Cakra Buana sebagai sutradara, ini kan ada perselisihan, ada percintaan di dalam kehidupan secara umum kan. Nah, mungkin apakah ada nih karakter-karakter mungkin yang bisa diselipkan di dalam cerita ini, bagaimana karakter Palembang ketika harus menghadapi suatu pertikaian. Mungkin kita kaitkan seperti ini pemirsa. Jadi ya kasusnya Willy Salim kemarin kan. Jadi orang dengan adanya kasus itu, orang merendahkan netizen merendahkan Palembang, bahwa karakter Palembang itu seperti apa. Nah, mungkin bisa jadi pelurusan juga nih bagaimana di dalam cerita itu karakter yang ingin disampaikan oleh Pak Cakra Buana. Untuk karakter ya kita angkat inilah memang ada stigma negatif ya di luaran tentang karakter orang Palembang gitu kan. Di film ini kita tidak mengangkat itu, kita coba sebenarnya itu bisa terjadi dimanapun. Kalau yang negatif itu bisa terjadi dimanapun, gak hanya di Palembang, di Jawa pun banyak gitu kan, kayak gitu. Dari si film ini kita angkat yang memang real ya kehidupan sehari-hari. Ada tokoh yang konyol. Di situ pun tokoh konyol pun juga kita ada tokoh namanya Mamat sama tokoh yang namanya si Usin. Usin besak kelakar. Di situ kan ada tokoh Usin besak kelakar, dia ngaku-ngaku orang kaya. Ngaku-ngaku bisa ini juga, tapi intinya ke tokoh si Mamat lah dia bergantung gitu kan. Ya ketika dia sok ini, ketika ternyata waktu pembayaran dia udah Marfu'ah, ini aku bayar semua, kamu pesan semua galu-galu saya bayar gitu. Ternyata dia mintanya ke Usin, itu kan. Iya, Usinnya sampai sehari-hari dimanapun. Nah, coba itu di situ ada tokoh yang memang yang kita selipin di situ. Oke. Nah, kalau Pak Hendra sendiri bagaimana Pak mungkin melihat dari cerita ini secara umum nih Pak, bukan hanya sekedar percintaan kemudian pernikahan seperti itu kan, mungkin bisa dini Pak.
Lebih kepada sebenarnya adalah mengenalkan budaya Palembang. Khususnya pada beberapa tempat-tempat tadi seperti Masjid Kimora Ogan, terus Benteng Kuto Besak, Kawah Tengkurep dan segala macam, Jembatan Ampera itu memperkenalkan. Karena kan memang film ini adalah film produksi dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang justru ini dikemas dalam seperti tadi yang disampaikan oleh sutradara, ada percintaan supaya kan masuk juga di kalangan generasi muda kita. Tetapi intinya sebenarnya adalah bagaimana nilai-nilai budaya ini memperkenalkan Kota Palembang sehingga tidak ada narasi yang tidak utuh dipahami oleh di luar. Seperti peristiwa Willy Salim tadi itu kan masyarakat di luar belum mengenali Palembang secara utuh. Sehingga dengan adanya film di ini dengan mengedepankan nilai-nilai budaya bahwa memang masyarakat Palembang beradab dan berbudaya. Itu esensi dasar sehingga film ini ada suatu kontribusi yang besar juga memberikan kepada masyarakat Indonesia bahwa justru pusatnya budaya dan peradaban ada di Palembang ini dan kita narasikan dalam bentuk film Palembang Punya Cerita. Iya, karena Palembang sendiri kan kota tertua di Indonesia nih kan. Indonesia. Pasti banyak cerita-cerita zaman dulu yang mungkin belum diungkap atau dilupakan nih. Cerita ini memang cerita ringan juga nih. Cerita ringan kayak film-film Jumbo itu kan. Kalau Jumbo itu kan cerita kehidupan sehari-hari anak-anak itu kan. Dibully ya gitu. Dibully, kemudian ada rasa semangat untuk bangkit ini bangkit. Nah, tapi ini skupnya lebih kecil, lebih ke Palembang. Seperti itu Pak ya. Untuk dialog sendiri seperti apa ya? Dialog kita menggunakan full bahasa Palembang untuk pemain-pemainnya. Cuma ada satu mungkin adegan ketika pernikahan ya, Pak Afan memberikan sambutan sebagai wakil wali kota menggunakan pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk dialog pemain semua pakai bahasa Palembang gitu ya. Jadi bahkan bahasa-bahasa yang mungkin terdengar tidak familiar di rekan-rekan muda muncul di film ini. Dan itu sebelumnya memang sudah disiapkan nih pemeran-pemerannya untuk bisa berbahasa Palembang. Nah, itu kan ketika awalnya konteksnya film ini pun bukan full murni bahasa Palembang ya. Ketika awalnya adalah kita kolaborasi aja, bahasa kita gabungin aja dengan bahasa Indonesia dengan bahasa anak muda gitu kan. Tapi ternyata masukan kita diskusi sama budayawan sebelum syuting dan masukan Pak sebaiknya kita coba angkat menggunakan bahasa Palembang yang mungkin malah banyak yang generasi muda ini terlupakan itu tentang bahasa Palembang. Ya betul. Kita masukkan itu semua jadi makanya jadi termasuk Pak Penghulu juga menggunakan bahasa Palembang. Palembang gitu ya. Nah, jadi semuanya itu dari awal cerita kecuali sambutan beliau ketika Pak Wali kemarin karena bentuknya itu beliau sebagai wakil rakyat kita pakai bahasa Indonesia, beliau itu yang memberi ini itu. Jadi kalau Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota itu perannya apa nih di film ini? Sebagai beliau. Oh, beliau keseharian sebagai wali kota, sebagai wakil dan sebagai Pak Sekda. Gitu. Pada saat apa nih? Pada skin apa nih beliau? Scene ketika beliau bertemu dengan tokoh yang bernama Bidin. Tokoh Bidin ini adalah seseorang yang memang bersinggungan dengan dunia budaya di pemerintahan dan di masyarakat. Jadi ada korelasi kenapa tokoh Bidin ini bisa berhubungan dengan beliau-beliau itu. Oke, menarik sekali nih pemirsa. Jadi mungkin ini ya satu-satunya film bersejarah yang langsung melibatkan ya wali kota Palembang dan wakil wali kota Palembang, termasuk sekda juga nih terlibat, termasuk kepala dinas juga terlibat, termasuk wakil satu rektor juga terlibat. Jadi komplit ini ibarat martabak komplit ini pemirsa. Roti komplit. Iya, roti komplit ya. Nah, mungkin pemirsa penasaran juga nih, Pak. Kapan ini mulai tayang secara umum? Kalau tayang secara umum mungkin tergantung sama Pak Afan ya. Karena memang ada rencana memang mau diputar khusus lagi di bioskop, salah satu bioskop di Kota Palembang di XX1 untuk kalangan terbatas saja sih. Cuma mungkin nanti ada perkembangan lebih lanjut mungkin akan diinfokan gitu. Kita berharapnya bisa tampil di bioskop premier juga nih pemirsa, karena kan film ini kan sangat mengangkat
kearifan lokal, budaya lokal kita kan. Nah mungkin terakhir nih Pak Cakra dan Pak Hendra, apa pesannya yang ingin disampaikan di dalam film ini? Pak Cakra dulu mungkin. Pesannya adalah memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa Palembang ini banyak hal yang memang harus diketahui. Tidak hanya di masyarakat luar ya, untuk lingkup Palembang pun banyak yang tidak mengetahui. Itu sih ingin kita sampaikan. Oke. Gitu. Pak Hendra, jadi dengan film Palembang Punya Cerita ini pintu masuk untuk mengetahui Palembang secara utuh, khususnya dalam aspek kebudayaannya, peradabannya, itu kan menjadi mengetahui masyarakat secara utuh. Ini pintu masuk sesungguhnya, sehingga dengan adanya film ini bisa meluruskan narasi-narasi bila mana masyarakat di luar Palembang itu tidak mengetahui Palembang, khususnya budaya Palembang secara lebih utuh. Oke. Termasuk yang ini Pak ya, jadi kesenian yang memang sudah terlupakan semacam Dulmuluk ya, yang itu memang identik dengan Palembang, kita munculkan di sini. Di adegan ini kita munculkan pembuka lagi, di adegan pembuka itu ada pertunjukan Dulmuluk, termasuk juga kuliner ya, termasuk yang kue-kue juga kita munculin di film ini. Bukan hanya pempek, ada kue 8 jam dan sebangsanya, itu kita munculkan di sini. Itu sih Pak. Oke, terima kasih banyak nih Pak Cakra dan Pak Hendra. Ya menarik sekali kalau menurut saya nih Pak, karena semua unsur ada di dalam film itu, mulai dari bangunan-bangunan, kemudian kulineran seperti itu kan. Dan mungkin pemirsa juga penasaran kapan tayangnya secara pasti kan. Nah, untuk kepastiannya, ini mungkin bisa mungkin pemirsa juga bisa membaca atau pantau terus di Palembang Express baca koran, Palpres baca koran, karena setiap ada info terbaru dari film ini secara detail akan dipublish oleh Palpres baca koran. Baik, terima kasih banyak nih sekali lagi Pak Cakra dan Pak Hendra. Saya Trisna Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.